Assalamualaikum sedulur. Ya, kali ini bertepatan dengan cabai saya usia 78 hari setelah tanam ya. Saya akan melakukan pengocoran, yaitu pengocoran kalsium dan fungisida, dimana itu bertujuan untuk kalsium itu untuk memenuhi unsur mikro supaya pembungaan atau pembuahannya itu jadi bisa maksimal, karena kemarin sempat terkena rontok buah parah ya. Nah, untuk fungisidanya itu untuk melakukan pencegahan atau mematikan penularan layu fusarium yang disebabkan karena banjir. Karena tanaman saya di sebelah sana itu ada beberapa yang layu di sebelah. Nah, di sebelah sana itu mungkin kisaran 10 batang ada yang layu. Itu layu juga mulai terserang itu sebelum banjir ya. Tapi sempat saya lakukan kocor fungisida dan sempat berhenti, tapi terkena banjir. Akhirnya ada yang mulai layu kembali, dan di sebelah sana juga ada 2 batang yang terkena layu. Nah, amunisi apa yang saya gunakan? Saya pertama menggunakan kalsium ya. Kalsium yang saya gunakan itu ini, kalsium merek karbonat, kalsium karbonat anti rontok. Ini per dus ini harganya 15.000 kalau di sini. Kalau kalian mau melakukan pengocoran kalsium, terserah mau menggunakan kalsium yang apa. Kebetulan saya menggunakan yang karbonat karena ini harganya murah. Dan untuk populasi tanaman ini 3.500 ya, kurang lebih, kurang sedikit lah. Saya menggunakan kalsium karbonat itu hanya 1 kilo. Sebenarnya itu untuk 1 kilo itu nggak mencukupi ya untuk populasi segini, tapi karena kemarin saya juga sudah melakukan penaburan kaptan atau kapur pertanian atau dolomit, itu sudah saya tabur, jadi di situ kan sudah mengandung kalsium banyak ya, 80%. Jadi saya hanya menggunakan kalsium ini yang saya lakukan untuk kocor itu 1 kilo. Kalau sebelumnya belum pernah menggunakan kalsium atau kapur pertanian, saya anjurkan lebih ya. Untuk populasi segini saya anjurkan 2 kilo sampai 3 kilo. Karena kemarin saya sudah melakukan tabur kapur, jadi saya hanya melakukan 1 kilo. Dimana kalsium ini kandungannya, bentar. Nah, ini kandungan unsurnya itu kalsium. Ca itu kalsium 99% dan magnesium itu 0,50%. Si itu silikon ya, silikon itu 0,03%, Fe itu besi 0,05%, dan Al itu aluminium 0,03%, dan acid insoluble itu 0,39%. Nah, ini kan kalsiumnya tinggi banget ya. Ini saya lakukan pengocoran supaya bunganya itu nggak rontok kembali ya, walaupun sekarang itu bunganya udah nggak rontok, rontoknya nggak seberapa ya, tapi saya tetap melakukan pengocoran kalsium. Ini juga bertujuan untuk menaikkan pH tanah. Nah, soalnya masih ada yang layu, saya rasa itu karena pH-nya juga masih agak rendah ya. Oke, ini untuk kalsiumnya. Nanti kalsium ini 1 kilo ini saya masukkan ke drum itu sudah saya kasih air penuh ya. Nah, selanjutnya saya melakukan pengocoran fungisida. Fungisidanya itu saya menggunakan fungisida dengan bahan aktif mancozeb dan carbendazim, dimana mancozeb itu kandungannya 70% dan carbendazimnya 10%, dengan merek dagang Kozen. Itu harganya kalau di sini tuh 55.000. Saya belum kelotok ya, 55.000 di sini. Untuk isinya itu 400 gram, tuh ada keterangan 400 gram. Nah, nanti saya akan gunakan Kozen ini dalam 1 drum itu. 1 drum itu nanti bisa merata ya untuk 3.500 kurang batang ini.
saya gunakan 10 sendok karena yang pengocoran pertama itu saya sudah gunakan itu dosisnya tinggi ya, 20 sendok. Jadi sekarang saya menggunakan 10 sendok saja. Nah nanti pengocorannya itu saya melakukan pengocoran itu dengan menggunakan mesin Alcon ya, biar mesinnya saja yang bekerja, kita hanya mengatur saja, mengatur kecepatan dalam pengocoran. Karena kalau dilakukan manual, nanti untuk populasi segini kalau dilakukan sendiri itu takutnya sehari atau setengah hari itu nggak cukup. Jadi saya menggunakan mesin Alcon itu. Nah biar mesin Alcon yang bekerja. Kalau dengan menggunakan mesin Alcon itu untuk populasi segini nggak sampai 1 jam itu udah selesai. Nah nanti mesin Alcon diambil kalsiumnya dan fungisidanya dari blong ini, dari tong ini, nanti disedot ke mesin Alcon dan disalurkan ke semua bedengan ini melewati ini selang-selang drip ini ya. Ini kan selang drip ini, bentar. Nah itu kan nanti nyambung ke seluruh bedengan sini. Tapi saya nanti lakukannya setengah-setengah ya, ke sana dulu, ke utara dulu setengah tong. Kalau sudah baru ke selatan setengah tong. Nanti ini kita pindah ke selatan. Kalau setengah tong sudah habis, kita pindah ke selatan. Nah seperti apa cara kerjanya nanti disimak baik-baik, tolong jangan di skip biar kalian paham, karena ini benar-benar pengalaman saya yang bisa menghemat tenaga, biaya, dan apapun itu bisa menghemat segalanya ya. Dan efisiensi waktunya itu jelas lebih bagus. Nanti dialirkan ke sini. Nah untuk takarannya tadi saya sudah katakan bahwasannya saya akan larutkan dulu fungisidanya ya. Fungisidanya saya kasih segini itu 10 sendok. Saya larutkan dulu fungisida 10 sendok ya. 1 2 3 4 5 6 7 ini tadi sedikit ya, kasih lagi 8, kurang 2 lagi 9, 1 lagi 10. Nah kita aduk-aduk, pastikan ini sudah larut sempurna. Nah ini udah larut ya, udah sampai berbusa. Nanti ini kita tinggal taruh atau masukkan ke blong yang sudah ada airnya itu. Dan untuk dosis kalsium karbonatnya saya menggunakan ini segini 1 kilo ya. 1 kilo saya langsung larutkan semua. Tapi nanti mungkin saya nggak larutkan ke ember dulu, langsung saya masukkan ke blong. Nah, saya masukkan ke blong nanti. Kebetulan dalam satu kardus ini ada 2 ini ya, kemasannya ada 2 bungkus dalam satu dus ini. Nah, ini kan di sini tertera untuk dikocorkan itu 10 gram per liter air dan dapat dicampurkan dengan pestisida atau pupuk yang lain ya gitu ya. Tapi karena ini kemarin sudah saya kasih tabur kapur, jadi saya cukup untuk 3000 batang ini. Saya cukup menggunakan 1 kilo. Nah, oke. Sekarang kita masukkan fungisidanya ke blong ini ya. Ini udah ada airnya. Ayo masukkan. Nanti kita aduk-aduk supaya merata. Udah fungisidanya udah masuk, tinggal saya mau memasukkan yang kalsiumnya.
Tapi ini saya video skip dulu, saya mau memasukkan kalsium karena saya ini melakukan videonya sendiri ya, jadi agak repot. Saya akan melakukan pelarutan kalsium, langsung saya masukkan ke blong. Nanti untuk sistem kerjanya disimak. Dulur, ini kan sudah saya oplos, sudah saya aduk-aduk semua di dalam blong sini. Nanti amunisi ini, larutan ini kita sedot ke selang ini, nurut. Nah, sampai sini. Nanti jadi disedot oleh mesin Alcon. Nah, kebetulan ini belum disedot walaupun mesin Alcon sudah bunyi, tapi sekarang mesin Alcon lagi nyedot air yang dari sumber itu. Nah, biar air ini merata dulu, pastikan air ini merata, baru kalau sudah merata kita sedot ini. Nah, cara nyedotnya gimana? Ini kan ada selang. Selang ini nurut ke sini. Nah, di sini ada keran. Keran ini masih ketutup. Kalau keran ini ketutup, ini berarti belum nyedot. Nanti, nah tinggal kita keran ini kita buka. Tapi dibuka itu jangan langsung penuh ya. Karena kalau langsung penuh, nanti takutnya kan nyedotnya banter banget, kenceng banget. Di sini di blong ini sudah habis, tapi belum merata sampai sana. Nah, makanya kita buka pelan-pelan nih. Kita buka kira-kira setengah aja dulu. Nah, kita buka segini. Nah, ini kan nyedot ngalir. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah sampai setengah, setengah ini setengah tong habis, kita tutup lagi ini. Ditutup lagi biar apa? Ditutup jangan terburu-buru dipindahkan ke sebelah sini. Ditutup, dibiarkan dulu mungkin kisaran 5 menit. Baru itu selang-selang itu kita pindahkan ke sini, baru kita untuk pengocoran yang sebelah sini gitu ya. Nah, ini keran ini bertujuan untuk mengatur kencang atau lambatnya penyedotan pupuk yang ada di dalam drum, seperti itu ya. Ya, semoga ini membantu. Untuk lebih jelasnya mungkin kalau memang teman-teman penasaran, mungkin besok saya akan kasih tahu cara kerja lebih jelasnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika dirasa bermanfaat untuk orang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.